Saya tidak pernah mengkhianati pernikahan ini. Tapi dia bukan hanya berselingkuh dengan kakak saya, tapi juga dengan perempuan lain. Dengan rekan kerjanya di kantor. Apa Bu Intan punya bukti konkretnya? Atau ada saksi yang bisa dihadirkan untuk mendukung pernyataan Ibu ini? Tidak, Yang Mulia. Saya tidak mendatangkan saksi. Akhirnya, semua berjalan sesuai dengan rencana. Sidang ini ada di dalam kendali gue. Dan gue akan buat kita nggak jadi bercerai lagi. Aduh, gua terlalu meremehkan Meisha. Gua nggak nyangka dia kesini. Dada, kamu harus bertahan, Dada. Tekanan darahnya semakin menurun. Astagfirullahaladzim, Dad. Majelis telah mempertimbangkan seluruh alat bukti, keterangan dari para pihak, serta fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. Setelah bermusyawarah, hakim menjatuhkan putusannya, yaitu menyatakan perkawinan antara penggugat Intan Priscilla dan tergugat Hasbi Raditya putus karena perceraian. Terhitung sejak putusan ini diucapkan. Demikian keputusan majelis, sidang dinyatakan selesai. Terima kasih. Semua gara-gara lo. Pembuat sial. Cukup, Hasbi. Kita sudah kalah. Ini semua gara-gara kalian. Awas kalian. Cukup Rasen. Masih gua. Tahan, Hasbi. Tolong. Perempuan murahan. Perempuan gak tahu diri lo. Awas lo. Dan masih gua. Ngapain sih? Nggak akan bapak tunggu di sini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku nggak bisa bohong. Memang sulit buat aku untuk kembali berbicara sama Kamesha. Tapi hari ini, Kamesha sudah mau jujur di hadapan semua orang. Kak, makasih ya.
Mas. Mas tolong saya, Mas. Saya boleh pinjam telepon untuk telepon anak saya nggak, Mas? Boleh, Bu. Silakan. Makasih, Mas. Akhirnya semuanya selesai. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Engkau telah membebaskan aku dari Hasbi. Telepon dari siapa ini? Halo, Assalamualaikum. Ini Ibu, nak. Ya, Bu, akhirnya aku sama Hasbi udah bisa. Hardan sekarang, nak. Hardan lagi di ambulans sama Ibu, nak. Sekarang kita menuju rumah sakit Bakti Ananda. Hardan. Udah sekarat. Ini maksudnya gimana kok Anda bisa kayak gitu, Bu? Ibu! Hardan, Ya udah kalau gitu aku kesana sekarang. Aku ke rumah sakit sekarang ya, Bu. Kenapa, lah? Mana sekarat, Kak? Ya udah kalau gitu aku ikut ke rumah sakit ya. Ayo. Mbak, mendingan bareng saya aja. Nanti kalau pesen taksi pasti lama. Iya, Mbak. Boleh, Bu. Ayo. Mau kemana mereka buru-buru gitu? Chef Lala. Bagaimana hasil sidangnya, Chef? Apa Chef Lala terbukti berselingkuh dengan Chef Julia? Sejak kapan hubungan Mbak Mesya dengan Pak Hasbi? Apa Mbak Mesya ini yang jadi orang ketiga dalam hubungan rumah tangga dengan Mbak Lala? Mbak Lala, apa gugatannya ditolak? Maaf ya, tolong kasih jalan ya. Kami ada keadaan darurat. Ya, tolong ya. Chef Lala, katakan satu kata aja. Iya Mbak Mesya, kalian saling berdamai ya dengan Mbak Lala sekarang. Gugatannya gimana, Mbak? Stop! Cukup. Tolong kasih saya jalan. Permisi. Hardan bertahan. Ibu bohong. Bertahan ya, nak ya. Kita harus segera lakukan CPR dan siapkan defibrilator. Baik. Saturasi semakin menurun. Segera siapkan defibrilator, kita harus melakukan shock. Oke, baik. Hardan jangan tinggalin Ibu, nak. Hardan nggak boleh tinggalin Ibu. Bisa lakukan shock. 1, 2, 3. Lakukan lagi. Oke, bersiap lagi. 1, 2, 3.
tolong selamatkanlah Ardan. Memohon ya Allah, kuatkanlah raganya untuk menerima semua. Dan yang kuat ya, Dan aku yakin kamu pasti bisa. Ya Allah, jangan sampai hamba merasakan sakit yang teramat dalam lagi setelah Engkau ambil ayah dariku ya Allah. Hamba mohon, kali ini tolong jagalah adik hamba. Janganlah Engkau ambil juga adik hamba ya Allah. Bertahan aja kok. Ibu mohon dah. Mas gimana anak saya, Mas? Saat ini kondisi pasien sangat lemah, Bu. Adnan! Adnan! Bertahan demi ibu kamu yang kuat. Kamu gak boleh tinggalin ibu ya, nak. Adnan! Bisa-bisanya gua kalah. Artinya masalah ini memang akan sulit ditangani. Apalagi kalau memang benar selingkuhan kamu tuh hamil. Kamu terima aja dengan lapang dada. Om duluan ya. Halo. Halo, Bos. Maaf, Bos. Tadi saya kebablasan ngajar bocah itu, Bos. Hah? Kemungkinan bocah itu nggak selamat, Bos. Kalian ini gimana sih? Malah nambah masalah gua aja. Terus sekarang gimana dia? Hah? Beneran lewat? Kurang tahu, Bos. Tapi saya lihat dia tuh ditolong sama warga, Bos. Ya kalian cari tahu dong. Kejar ke rumah sakit. Setelah itu suruh yang lain pergi dari Jakarta. Jangan pernah balik lagi. Gua nggak mau ikut terseret. Kalau sampai kalian ketangkep. Ngerti? Dasar nggak becus. Pantesan aja tadi Lala sama Mesya buru-buru. Ternyata ke rumah sakit mereka. Buat ngeliat Ardan. Gue harus pastiin kondisi Ardan separah apa. Bangun, nak. Nak, bangun. Bangun, ibu mohon jangan tinggalin ibu, nak. Ibu mohon. Pasien kritis. Langsung dibawa masuk. Bu, maaf Bu. Ibu harap tunggu di luar ya. Tapi Ardan. Ardan. Kenapa Ardan, Bu? Ardan kritis, nak. Ardan kritis karena ibu. Adik saya masih bisa diselamatkan kan, dokter? Insya Allah, tapi kondisinya saat ini dalam keadaan kritis ya, dan harus mendapatkan penanganan lebih lanjut. Ya, tolong selamatin adik saya, dokter. Tolong berikan yang terbaik untuk adik saya, dokter. Tolong. Iya, tentu. Kami akan memberikan penanganan medis yang sangat maksimal untuk kesembuhan pasien. Untuk mempersiapkan segala sesuatunya, saya tinggal dulu ya. Ibu, nak. Ada maafin ibu, nak. Maafin ibu.
Nah, Ibu gak mau. Ya Allah, aku mohon. Tolong selamatkanlah adikku Ardan. Berikanlah dia kesempatan untuk hidup, ya Allah. Ardan masih terlalu muda. Hamba mohon. Kasihanilah adik hamba, ya Allah. Permisi Bu, pasien mau dipindahkan. Ardan, ini Ibu bangun. Bangun, Ibu, kagak enggak, Ibu. Suster. Bagaimana status pasien? Tekanan darahnya drop terus, Dok. Ada pendarahan aktif di bagian temporal sebelah kiri. Kemungkinan pasien mengalami pecah pembuluh darah, Dok. Kalau begitu operasi segera dimulai. Jangan sampai tertunda. Kita sedang berpacu dengan waktu. Ayo, semangat. Baik, Dok. Ya Allah, aku mohon, tolong selamatkanlah Ardan. Masih banyak yang ingin aku lakukan sebagai kakak untuk Ardan. Hati-hati, Dok. Detak jantung pasien tidak stabil. Kalau begitu naikkan vasopresor dan pertahankan tekanannya ya. Baik, Dok. Ardan, kamu bertahan ya. Semangat. Ayo. Sebenarnya apa yang terjadi sama Ardan sih sampai dia bisa begini? Ibu juga gak kasih penjelasan apa-apa. Ada respon, Dok. Ritme sinus kembali dan tekanan darah naik perlahan. Syukurlah. Kalau begitu kita lanjutkan evakuasi hematoma. Kita jangan sampai kehilangan momen emas nih. Baik, semangat. Baik, Dok. Dokter, gimana hasil operasi adik saya, dokter? Alhamdulillah operasinya berjalan lancar. Dan Ardan sudah bisa melewati fase kritis yang mengancam nyawanya. Alhamdulillah, ya Allah.
Dokter, terima kasih banyak ya. Iya, tapi saat ini pasien masih dalam kondisi koma ya, dan kami akan terus memantau perkembangannya. Ya, sekali lagi terima kasih dokter. Iya. Tapi kalau saya boleh tahu, adik saya bisa kritis itu penyebabnya apa ya dokter? Ada banyak titik lebam yang ditemukan di sekujur tubuh Ardan. Dan itu menyebabkan pendarahan di beberapa organ dalamnya. Luka-lukanya cukup banyak, terutama di bagian kepala dan tubuhnya. Tapi kalau kita lihat dari bentuk luka yang dialami, ini bukan karena jatuh biasa. Tapi lebih daripada kekerasan yang dialami secara berulang. Astagfirullah, Ardan. Sebentar lagi pasien akan kita pindahkan ke ruangan ICU ya, dan kita akan terus memantau perkembangannya. Baik dokter, terima kasih. Itu saya tinggal dulu. Ya. Ya suster. Ya Allah Ardan. Apa yang udah terjadi sebenarnya sama Ardan? Sampai harus mengalami kekerasan berulang-ulang. Mbak, untuk keluarga pasien belum bisa masuk dalam ruangan dulu. Hanya bisa lewat jendela luar. Nggak apa-apa, suster. Makasih banyak ya. Sama-sama. Permisi. Ya. Maafin kakak ya, Ardan. Harusnya kakak yang jagain kamu. Kakak yang lindungin kamu, tapi... Maaf, kamu sekarang harus kayak gini. Maafin kakak, Ardan. Sus, Iya? mau tanya, apa di ruang ICU itu pasien bernama Ardan? Iya, betul Pak. Bapak siapanya ya? Saya kerabatnya. Makasih, Sus. Sama-sama Pak. Makin lama gue makin sering muntah gini. Gue harus gimana kalau Hasbi beneran gak mau tanggung jawab? Enggak. Lo harus kuat, Misha. Harus kuat. Bos,
kami akan mempersempit area pencarian di sekitar Bogor bagian barat. Nantinya kami akan bekerjasama dengan aparat setempat. Dan dengan begitu, harusnya kita sudah bisa melacak keberadaan Rindi, Pak. Pokoknya apapun perkembangannya, kalian harus tetap lapor sama saya. Baik, Pak. Pak, sorry Pak. Lihat deh. Cukup. Tolong kasih saya jalan. Permisi. Ini kenapa ya Pak? Kok Messi sampai ngikutin Sevel dari belakang gitu Pak? Tapi kayak panik gitu Pak. Apa karena persidangannya gagal? Pemirsa, chef terkenal Intan Priscilla atau yang biasa kita panggil Chef Lala berhasil memenangkan sidang perceraian dengan suaminya Hasbi Raditya. Pembagian harta mereka juga sesuai dengan permintaan Chef Lala, yakni 2%. Tapi kalau persidangannya berhasil, kenapa Lala keluar kayak panik gitu ya, Sal? Maaf Pak, apa nggak sebaiknya kita tanya langsung aja ke Chef Lala? Tapi lebih baik ke kantor dulu sih Pak, takutnya belum dia nyariin. Baik Pak. Loh. Ibu? Loh, Sus lihat ibu saya nggak? Maaf Mbak, saya nggak lihat. Yang pingsan tadi, inget kan? Iya, saya nggak lihat Mbak. Masa nggak lihat sih, Sus? Iya Mbak, pas tadi saya kesini udah nggak ada. Hah? Ardan, kamu di mana, Nak? Semua salah ibu. Semua emang salah ibu. Kita berangkat bareng-bareng ya, Bu. Kita tanggung resikonya sama-sama. Demi kalah. Ardan di mana? Semua salah ibu, semua salah ibu. Gimana? Semua salah ibu. Ini semua salah ibu, Nak. Ibu. Semua ini salah ibu. Semua salah ibu. Ini semua salah ibu, Nak. Ibu. Semua ini salah ibu. Lala, ibu. Ibu kenapa bisa kayak gini sih, Bu? Tadi tuh bahaya banget, tahu nggak, Bu? Siapa salah ibu? Siapa salah ibu?
Semua salah ibu. Semua salah ibu. Kita mikir dari sini ya. Semua salah ibu kayak gini. Aku nggak deketin ibu, nggak lihat keadaan ibu. Itu karena aku masih kecewa sama ibu yang rahasiain ayah kandung aku. Pak, saya baru saja menghubungi pengacara Lala. Ternyata Ardan lagi kritis, Pak. Dia masuk rumah sakit. Jadi karena ini, Lala kelihatan panik saat di siaran live tadi. Mau kemana kamu? Kok pergi buru-buru? Aku mau ke rumah sakit, Mah. Ardan, adiknya Lala sekarat. Kenapa? Kok bisa? Ini juga aku nggak tahu, Mah. Makanya aku mau ke rumah sakit, mau nyari tahu di sana. Iya nggak. Setiap ada rekanan kamu yang masuk ke rumah sakit, kamu harus buru-buru ngecek ke sana kan, Jules? Hubungannya sama kamu apa? Ya, Mah, nggak ada salahnya dong kalau aku ke rumah sakit. Oke, gini ya Jules ya, mungkin kamu juga udah bosan dengar Mama berkali-kali ngomong ini sama kamu. Mama selalu minta sama kamu untuk jauhi Lala dan keluarganya. Karena mereka itu selalu bawa masalah dalam keluarga kita, oke? Ya, Ma. Oke, tapi yang kamu lakukan itu benar, kamu nggak salah. Kamu hanya mau menolong Lala karena dia adalah korban KDRT dari suaminya yang licik itu. I know. Tapi ini situasinya nggak sama, Jules. Ini beda kondisinya. Harusnya kamu paham itu. Tolonglah, Mama akan tetap minta kamu untuk jauhi Lala dan keluarganya. Iya, tapi ini bukan saatnya untuk ngebahas tentang hal itu, Ma. Lala itu bagian dari keluarga selingkuhan papa kamu, Julian. Ibunya Lala itu sudah membohongi keluarga kita. Masa masih nggak ngerti sih kamu? Dengar namanya, membayangkan mukanya aja tuh Mama udah nggak bisa, Jul. Sakit sekali rasanya. Aku tahu rasanya, Ma. Pasti sakit banget. Tapi... Jules, tolonglah. Mama nggak minta yang lain dari kamu. Cuman ini, nak. Jauhi mereka. Makasih ya, kamu sudah mau ngertiin Mama. Bu, ini semua salah Ibu. Bu, sebenarnya kejadiannya gimana sih, Bu, sampai Ardan kayak gini? Semua salah Ibu. Semua salah Ibu. Ibu masih kelihatan linglung dan nggak ngerespon aku. Kasihan Ibu. Pak, Ibu bawa pulang dulu deh. Situasi udah nggak bener kayak gini. Semua salah. Keadaan Ibu parah. Bakal bisa tolong anterin Ibu nggak? Ikut sama saya aja, Mbak. Kebetulan saya ada urusan mendadak. Ya udahlah, kalau gitu Ibu aku bawa dulu ya. Iya, Kak. Aku tetap di sini ya jagain Ardan. Kakak hati-hati. Bu, terima kasih banyak ya Bu Sarah. Ibu udah bantuin saya sampai sejauh ini, bahkan di pengadilan tadi juga. Makasih. Nggak apa-apa, Mbak. Itu sudah menjadi tugas saya. Lagi pula, kemenangan di persidangan kan karena Mbak Lala sendiri yang tetap teguh dan pantang menyerah.
Kalau begitu, saya pamit pulang dulu ya, Mbak. Makasih ya, Bra. Sekali lagi. Assalamualaikum. Mari, Mbak. Bu. Permisi, Pak. Maaf, Pak. Jadi gimana ya, Pak? Kita jadikan jenguk kita Ardan, Pak. Ya Allah, cobaan apa lagi ya ke Chef Lala? Kenapa tiba-tiba Ardan kritis ya, Pak? Padahal kemarin sehat-sehat aja loh, Pak. Saya nggak tahu, Sol. Tapi saya punya firasat buruk tentang hal ini. Sal, kamu ke rumah sakit sendirian ya? Kamu bantu di sana. Tapi jangan lupa untuk minta izin Lala dulu kalau kamu mau bantu. Tanya dia butuh apa, terus kamu siapin semuanya. Maaf, Pak. Saya sendiri. Kenapa Pak nggak ikut? Saya lagi ada masalah sama Mama. Maaf, Pak. Ya udah kalau gitu saya langsung ke rumah sakit ya, Pak. Saya permisi, Pak. Ya, hati-hati ya. Baik, Pak. Ya Allah, berikan Lala kekuatan untuk menghadapi semua ini. Masih berat sekali rasanya. Padahal baru aja Lala lepas dari pernikahan yang membebaninya. Sekarang udah harus menghadapi masalah lain. Semoga Ardan baik-baik aja ya Allah. Gue nggak terima sama putusan cerai ini. Gue nggak rela Lala lepas dari genggaman gue. Halo. Bos, anak itu koma di rumah sakit, Bos. Kok bisa sih? Kalau semua nggak becus. Harusnya kalau ngajar bocah, kalian jangan sampai kelewatan. Karena kalau sampai dia mati, lu semua nambah masalah gua. Ngerti nggak lo? Maaf, Bos. Maaf, Bos. Dasar memang nggak becus. Sekarang makin banyak harus gua tutupin. Kasus Rindy, sekarang kasus Ardan. Bentar. Gue harus mastiin kalau Rindy itu nggak kabur, biar semuanya nggak makin kacau. Iya, Bos. Halo, gimana? Gimana keadaan cewek itu? Dari kemarin dia berontak terus, Bos. Sampai-sampai dia nendang kita semua, Bos. Tapi Bos nggak usah khawatir. Kita udah kasih obat bius sama dia, Bos. Sekarang dia nggak sadarkan diri, Bos. Halo? Halo, ada apa di sana? Halo? Ini kenapa lagi sih? Gue harus kabur. Kemana lo? Hah? Lo nggak bisa lari kemana-mana. Ayo cepet bangun, kejar! Hei, Pan! Jangan lo! Jangan kabur lo! Ayo, cepet kejar! Yuk, cepet! Jangan kabur! Cepet kejar! Kejar! Cari dia! Kemana kaburnya tuh cewek? Cepet banget lagi kaburnya.
Cari cepat! Gimana dong? Halo? Bos, perempuan itu kabur, bos. Kabur? Lo semua gimana sih? Kalian tuh cuma hadapin cewek doang. Gitu aja nggak bisa. Dengar ya, sekarang juga lu cari cewek itu sampai ketemu. Kalau sampai nggak ketemu, kalian semua tahu akibatnya. Siap, bos. Kita bakal cari di sekitar sini, bos. Sampai ketemu. Cari cepat! Ayo cepat cari sampai ketemu, jangan sampai dia lolos! Bos, apa jangan-jangan mereka emang disuruh seseorang buat nyulik gue? Gue harus pergi dari sini sekarang juga sebelum ketahuan. Sial. Jangan sampai rencana gue gagal. Baru Kilau Nipis, pencuci piring ekstrak tumbuhan. Warnanya serupa sari nipis asli. Efektif angkat semua kotoran. Lembut nggak bikin iritasi. Jika bilasan tertinggal, aku no worry. Tinggalkan yang kimiawi, pilih Kilau Nipis bersih alami. Ini sebenarnya di mana ya? Gue harus bisa pulang. Pokoknya gue harus pulang dari sini. Kita ngopi dulu kayaknya enak ya? Iya, yuk. Pagi-pagi ngopi enak. Iya, enak banget itu. Iya, habis hujan-hujan gini ya. Ada orang pingsan tuh. Ayo cepat kita tolongin. Ayo, tolongin. Astagfirullahaladzim. Kita bawa ke kepala desa dulu ya. Ayo, kasihan mbaknya. Iya. Bawain cangkul. Iya. Bawain cangkul. Ayo, pelan-pelan angkat. Iya. Pelan. Kuat nggak? Hati-hati. Gue harus ke rumah sakit itu dan mastiin perempuan tua itu udah ngomong apa aja ke Lala. Lagian, bakal makin mencurigakan kalau gue sampai nggak jenguk-jenguk. Gimana perkembangannya? Saya mendapatkan info kalau ada perempuan yang ciri-cirinya mirip dengan Rindi, Pak. Terus? Saat ini perempuan itu ada di rumah kepala desa Sumber Waras di pinggiran kota Bogor. Yaudah, kamu langsung aja kirim alamatnya ya. Baik, Pak. Saya juga sedang menuju ke sana. Gue harus kabarin Pak Julian. Halo, Sol. Iya, halo Pak. Saya dapat informasi dari tim. Mereka bilang mereka menemukan orang yang ciri-cirinya sama dengan Rindi, Pak. Oke, terus kondisinya gimana sekarang? Untuk lebih detailnya saya belum tahu, Pak. Ya udah kalau gitu kamu sekarang ke lokasinya Rindi sebelum Rindi kenapa-napa lagi. Oke, Sol? Baik, Pak.
Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Chef? Duduk, Chef. Maaf, saya datang ke sini nggak ngabarin kamu dulu. Saya datang ke sini cuma mau bawain ini. Makanan buat kamu. Terima kasih, Chef. Kamu pasti capek banget ya, Pak. Kelihatan dari muka kamu. Kamu juga pasti belum pulang kan? Soalnya baju kamu masih sama kayak siaran langsung sidang kemarin. Saya gagal menjaga adik saya. Saya gagal jagain Arden, Chef. Arden kenapa, lah? Kondisinya banyak luka-luka yang cukup serius. Sampai kritis. Dan harus ditangani dengan serius juga. Saya yakin banget ini ulah Hasbi yang juga udah menculik Rindi. Ngomong-ngomong soal Rindi, barusan Axel habis ngabarin saya. Katanya dia sempat lihat orang yang ciri-cirinya sama kayak Rindi. Dan dia sekarang lagi ngecek ke lokasinya. Ya Allah, semoga itu beneran Rindi ya. Amin. Amin. Ngomong-ngomong soal Rindi, barusan Axel habis ngabarin saya. Katanya dia sempat lihat orang yang ciri-cirinya sama kayak Rindi. Dan dia sekarang lagi ngecek ke lokasinya. Ya Allah, semoga itu beneran Rindi ya. Amin. Amin. Mesra banget, baru juga cerai sehari, udah berduaan mulu. Mau ngapain kamu kesini? Mau ngapain? Mau jenguk Arden lah. Aku udah nganggap Arden kayak adekku sendiri. Emang kenapa? Walaupun kita cerai, aku juga tetap pengen jalin tali silaturahmi sama kamu, sama keluarga kamu. Gak perlu. Gak usah. Ingat, saya masih yakin kalau kamu yang menculik Rindi. Kamu sudah fitnah saya, kalau saya berselingkuh, kamu bilang itu di pengadilan, dan adik saya, Arden, saya yakin ini semua juga ulah kamu kan? Kamu nggak bisa nuduh aku gitu aja lah. Kamu nggak punya bukti apa-apa. Stop, saya gak mau denger kamu ngomong, ya. Cukup. Dan jangan berharap saya masih mau berkomunikasi baik-baik sama kamu. Kalau ini bukan di rumah sakit, saya nggak segan-segan buat mukul kamu. Karena kamu udah fitnah saya. Takut banget loh. Penjahat? Kamu ya, kamu laki-laki kejam. Kamu kejam. Ini semoga penjahat. Laki-laki kejam. Ibu ini. Ibu ini.
Dasar kamu emang laki-laki iblis. Oh, lah, udah deh. Ibu mendingan aku bawa pulang dulu aja. Keadaannya masih belum stabil. Ada begini kan dari. Ada apa nih ribut-ribut? Enggak apa-apa, Pak. Ini ibu saya mau pulang. Oh iya udah, kalau gitu saya antar keluar ya. Ibu, kita pulang aja ibu. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Parah ibu kamu. Stresnya stres. Tapi masa main kamu gitu aja sih? Kan nyata aku baik kesini mau jenguk Ardan. Malah dia bilang penjahat. Mending kamu bawa ibu kamu berobat, cari psikolog. Jaga omongan kamu ya. Ibu Desi kayak gitu pasti karena sesuatu. Udah diem deh lu. Gua nggak ngomong sama lo. Kalau nggak tahu apa-apa, mendingan lu diem. Jangan mau perkeruh suasana. Tetep baik kesini mau jenguk Ardan. Mending gue pulang aja lah. Malas banget. Wah. Kamu nggak apa-apa? Gak apa-apa, Chef. Alhamdulillah. Apa jangan-jangan ibu tuh sempat ngeliat semuanya ya sebelum Ardan kayak gini? Makanya ibu bilang kalau Hasbi itu penjahat. Yaudahlah, nanti aku tanyain lagi sama ibu kalau udah kondusif semuanya. Kayla. Saya pamit dulu ya, Chef. Oke. Kamu duluan aja ya. Saya mau ke toilet dulu sebentar. Sekali lagi makasih ya, Chef. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati. Lah, aku titip ibu ya. Ardan biar aku yang jaga. Ya. Ini tas ibu. Iya, Kak. Kak Mesya mau bicara berdua sama Hasbi. Bi, ibu ngapain sih di sini? Mau nyari ribut lagi? Pas banget nyamperin gue. Gue masih ada urusan sama lo. Ya jelas kamu masih ada urusan sama aku. Ini tuh anak kamu. Kamu harus tanggung jawab. Kamu kan sekarang udah cerai sama Lala. Ya udah, jadi apa lagi yang halangin kamu untuk tanggung jawab soal ini? Udah nggak ada lagi kan? Gue cerai itu juga gara-gara lo. Lo tiba-tiba datang, lo hancurin semua rencana gue. Oh, jadi maksud kamu aku hancur sendirian, gitu? Itu nggak bakal terjadi, Hasbi. Ingat ya, kalau aku hancur, kamu juga ikut hancur. Pokoknya, kamu harus tanggung jawab soal anak ini. Kamu tuh udah hamilin aku, kamu harus tanggung jawab, Hasbi! Pasin gue. Gak, kamu harus tanggung jawab.